Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, mari langsung saja kita simak video ini. Tapi maksudnya kembali pada Al-Quran dan Hadis. Artinya semua orang yang berbicara masalah agama, kalau dasar dia bukan Al-Quran dan Hadis, kita nggak akan mengikuti dia. Ini maksudnya. Sampai kalau terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam, terjadi perselisihan, ada pendapat-pendapat yang menyalahi. Kata Allah, kembalikan kemana? Quran, Sunnah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi kata Allah, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang satu masalah dalam masalah agama ini, kembalikan kepada apa? Allah dan Rasulnya. Kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasul, kepada apa? Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Surah An-Nisa yang keempat ayat 59. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa kita tidak langsung pada Al-Quran dan Sunnah? Kenapa mesti ilmunya ada akidah, ada fikih, kemudian ada akhlak? Kita tidak usah banyak teori. Sekarang ada Al-Quran, banyak Al-Quran di masjid ini. Coba buka saja Al-Quran ini, lalu temukan hukum-hukum yang ada dalam ini. Kalau bicara langsung dari Al-Quran dan Sunnah, kita buktikan saja, bukalah Al-Quran. Bisa tidak memahami hukum di sini? Dapat tidak ilmu dari sini ketika kita buka langsung? Atau buku hadis, mungkin di masjid kita ada buku hadis. Hadapkan Al-Quran, hadapkan hadis, lalu ada masalah yang terjadi. Buka Al-Quran, buka hadis. Selesai masalah atau tidak? Faktanya tak selesai. Betul? Faktanya tak selesai. Kenapa? Tak paham Al-Quran. Tak paham bagaimana menghubungkan dalil dengan masalah. Sementara masalah yang dialami manusia ini, setiap orang boleh jadi bentuknya sama tapi motivasinya nggak sama. Setiap orang boleh jadi kesalahannya sama tapi tujuannya berbeda. Dan fatwa setiap orang itu bisa nanti beda-beda. Contoh, ada orang ketika dia mengatakan, saya pindah agama, ikut agama Anda. Yang satu kafir, yang satu bisa tidak kafir. Kenapa? Yang satu dia menyebut itu karena dia betul-betul ingin pindah agama. Yang satu dia menyebut itu karena dipaksa. Kamu kalau tidak pindah agama saya, tak ikut saya, kamu saya bunuh. Dan itu betul ancaman yang akan dibunuh orang. Bukan sekedar orang menakut-nakuti, tapi betul ancaman yang akan terjadi. Sudah hampir mati orang tadi diancam. Kata orang tadi, kamu kalau tidak ikut saya, kamu mati. Lalu dia menyatakan saya ikut Tuhan, sekedar menyelamatkan diri. Orang ini meskipun mati tak dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak memilih pindah agama. Dia cuma terpaksa. Masalahnya sama, perbuatannya sama, tapi yang satu dihukumi muslim, yang satu dihukumi kafir. Kenapa? Beda dari niat orang tadi. Siapa yang paham itu? Orang yang paham Al-Quran dan Sunnah, yaitu para ulama. Yang kedua, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi itu banyak sahabat ketika ada masalah nggak langsung tanya ke Nabi. Padahal Nabi hidup. Sunnah ini kan sumbernya Nabi. Logikanya kalau kita ada bersama Nabi langsung tanya ke Nabi, nggak perlu yang ininya. Ini kan produk dari Nabi ini. Kalau sahabat di masa Nabi bertanya langsung kepada Nabi, berarti hari ini berarti ngikut sunnah langsung. Paham maksudnya? Tapi banyak sahabat ketika mereka bertanya nggak tanya ke Nabi, tanya ke sahabat yang lain. Sahabat yang paham. Contoh dalam hadis Imam Hakim itu, ada sahabat Zaid bin Sabit duduk dengan sahabat Abu Hurairah, dan ada satu orang lagi enggak diketahui siapa nama tadi, kan tidak disebutkan oleh periwayat hadis. Lalu ketika mereka bertiga duduk, datang seseorang ke masjid. Dia ingin bertanya kepada Zaid bin Sabit. Lalu kata Zaid, ada apa? Saya ingin tanya. Kata sahabat Zaid, kalau mau tanya alaika Abu Hurairah, kalau bertanya kepada Abu Hurairah, jangan ke saya. Beliau ingin mengatakan bahwa ada orang yang patut ditanya dibanding saya. Meskipun beliau itu sahabat yang sangat dekat. Al-Quran pertama sekali dibukukan oleh panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit itu. Paling paham Al-Quran. Dia yang menjadi panitia yang bukukan Al-Quran. Tapi ketika itu katanya tanya kepada Abu Hurairah. Padahal sahabat yang memimpin panitia yang bukukan Al-Quran. Tanya Abu Hurairah. Lalu ditanya pada Abu Hurairah. Selesai masalah, duduk mereka bertiga. Duduk mereka bertiga, tambah yang datang tadi berempat. Mereka ditanya tadi, kalian ngapain di sini? Kami berdoa, kami berzikir. Kalau gitu saya ikut. Sehingga berempat duduk bersama.
ada sahabat Abu Hurairah, ada Zaid bin Sabit, ada satu yang tak disebutkan nama, dan datang satu orang lagi yang tak disebutkan nama juga, sehingga ada 4 orang. Setelah datang 4 orang tadi berdoa, berzikir bersama, Rasul yang ada di kamar di rumah beliau itu ketika mendengar orang ini berzikir berdoa bersama keluar. Ketika keluar tanya ke mereka, kalian lagi ngapain? Tadi apa yang kalian buat? Kata mereka, kami tadi sedang berdoa bersama Rasul. Lalu kenapa kalian diam? Kami takut kalau mereka berdoa bersama, mereka tadi berzikir bersama, dimarahi oleh Rasul, disalahkan oleh Rasul. Tapi Rasul kemudian katanya, buatlah apa yang kalian buat tadi. Rasul pun duduk bersama mereka, lalu mereka berdoa masing-masing. Rasul ikut mengaminkan doa mereka. Sehingga ibarat ini berempat, tambah keluar satu orang, beliau berdoa, yang 4 mengaminkan. 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 Itu hadis riwayat Abu Hurairah dalam Mustadrak Imam Hakim. Rasul ada, tapi yang ditanya siapa? Sahabat Abu Hurairah. Awalnya Zaid bin Thabit. Kalaulah mesti beramal langsung dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sahabat tadi sudah di Masjid Nabi. Masjid Nabi kan dengan rumah cuma batas dinding gini. Yang sudah haji umroh saya yakin tahu bagaimana format Masjid Nabi dengan rumah beliau, cuma batas dinding. Tapi oleh sahabat tadi nggak tanya kepada Nabi, mana Nabi, saya ingin tanya kepada Nabi, nggak begitu. Tapi tanya kepada sahabat yang duduk di masjid. Paham maksudnya? Kenapa dilakukan itu? Karena sahabat tadi mereka anggap paham, bisa tempat bertanya. Karena dengan bertanya kepada mereka selesai masalah agama, ya sudah, kita tinggal beramal. Sehingga dalam Al-Quran disuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang berilmu kalau kalian tak tahu ilmu. Sahabat tadi ada ilmunya, dia bisa ditanya, bisa menjawab. Maka hari ini orang yang paham Al-Quran dan Sunnah itu disebut oleh kita ulama, atau orang alim, atau orang faqih yang paham hukum-hukum dalam agama ini. Sehingga yang kita ikut orang yang paham Al-Quran dan Sunnah. Kita meskipun punya ratusan Al-Quran, punya ratusan buku hadis, tidak paham Al-Quran dan Sunnah juga nggak berguna, nggak manfaat, nggak bisa menggali hukum dari sana. Oleh karena itu tuntutan mengikuti ulama yang paham Quran dan Sunnah itu keharusan. Harusnya kenapa? Fakta keadaan kita, nggak perlu dalil masalah itu. Fakta kita, karena fakta kita dihadapkan Al-Quran, dihadapkan Sunnah, nggak paham kita. Itu. Jadi kenapa mesti belajar fikih juga? Karena Al-Quran dan Sunnah ini ilmunya banyak, universal, dia butuh dirincikan. Rincinya masalah akidah dalam sini, rinci masalah amal di sini ilmunya, rinci masalah akhlak nanti ilmunya di sini lagi. Maka ketika kita belajar tafsir, kalau tidak dipahamkan lebih detail masalah seperti ini, kita juga tidak bisa menurunkan dari ayat-ayat itu ilmu tentang ini. Cuma sekedar tahu arti. Tahu arti tidak membuat kita bisa beramal. Paham Bapak Ibu? Kenapa kita itu dipaksa harus belajar kepada akidah, fikih, akhlak, tidak langsung Quran dan Sunnah. Keadaan kita memaksa. Baik teman-teman semua, barusan kita sudah bersama-sama menyimak sebuah video yang sangat luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat, yaitu yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Ustadz Al-Noviandri Dinar. Masya Allah, beliau sangat luar biasa teman-teman ya. Yang menjelaskan soal kembali ke Quran dan Sunnah. Nah, kan kalau kita melihat di awal video tadi, Ustadz di mana Ustadz Wahabi ini selalu mengatakan bahwa kembali ke Quran dan Sunnah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman juga pasti sering ataupun pernah mendengar ketika Ustadz Salafi ini ataupun Wahabi selalu mengatakan kita langsung saja kembali ke Quran dan Sunnah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz Al-Noviandri Dinar bahwa ya kita ini tidak bisa langsung tahu teman-temannya. Kita
mau belajar Al-Quran dan Sunnah itu kan harus melalui ulama, harus melalui orang-orang yang berilmu atau memiliki ilmu teman-temannya, yang mengerti akan Al-Quran dan Sunnah. Tidak sembarangan ketika kita ingin mengatakan kembali ke Quran dan Sunnah. Ya memangnya kita ini paham teman-temannya. Nah maka itulah gunanya 4 mazhab teman-temannya. Supaya apa? Supaya kita dengan mudah, kita yang awam ini dengan mudah mempelajari agama Islam ini teman-teman ya, hukum-hukum yang ada di Islam ini teman-teman. Jadi tidak apa ya, tidak mudah untuk kita mengatakan kembali ke Quran dan Sunnah. Nah itu kan harus ada penjelasannya. Tidak apa ya, kalau tidak dengan orang yang paham gitu ya, kita akan tidak mengerti teman-teman ya, kita akan bingung sendiri nantinya, karena pemahaman dari Wahabi ini selalu mereka mengatakan kembali ke Quran dan Sunnah, seperti itu teman-teman ya. Nah baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan manfaat dan bisa menambah ilmu dan pengetahuan, dan bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, sehingga channel ini bisa terus berkembang nantinya. Baik teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.